siang, selamat hari Minggu, dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Pada siang hari ini, kita mengucap syukur Tuhan kumpulkan kita lagi kembali di tempat ini untuk sama-sama kita dapat memuji kebesaran Tuhan. Puji Tuhan, saya memberikan tema pada khotbah pada siang hari ini. Perkataan kita adalah doa. Haleluya. Haleluya. Jadi setiap perkataan kita itu adalah doa. Jadi ini yang menjadi kehidupan orang percaya. Kalau orang di luar saja, di luar iman Kristus, dia percaya akan hal ini. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan? Tadi seperti pemimpin pujian katakan. Kalau kita katakan status kita sebagai anak Tuhan, udah pasti dong kalau kita sebagai anak Tuhan, hal-hal yang sifat dari Tuhan itu udah pasti ada di dalam mulut kita. Haleluya. Haleluya. Enggak ada perkataan-perkataan yang negatif keluar dari mulut kita kalau kita katakan kita anak Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang harus menjadi kepastian di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Haleluya. Ada konfirmasi antara roh manusia dengan roh Tuhan di dalam firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dari hari ke hari. Kita harus jaga ini dan kita harus rawat ini, saudara. Dan puji Tuhan, kalau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami di Sentul, saat ini kita belum bisa berangkat ke sana karena ada sesuatu hal, dan kami percaya Tuhan akan tetap bekerja melalui banyak hal. Makanya pada saat saya tiba begitu masuk di tempat ini, terus saya merasakan Tuhan yang bekerja, bukan diri kita lagi. Kenapa? Karena kita sudah berdoa. Ya. Tadi malam saya katakan juga, kita harus berdoa. Kenapa? Karena kalau kita nggak berdoa, nggak akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Ini kunci daripada setiap kehidupan orang percaya, yaitu apa? Doa. Haleluya. Haleluya. Nah, doa yang disampaikan kepada Tuhan itu keluar dari hati kita. Yang kita mengasihi Tuhan, kita cinta sama Tuhan. Itu harus keluar dari hati kita. Nah, pada saat keluar dari hati, apakah itu keluar dengan ucapan yang memuliakan Tuhan? Perkataan yang memuliakan Tuhan? Sekalipun yang kita hadapin mungkin hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak sinkron dengan hidup kita, dengan keinginan kita. Tapi apakah di dalam hati kita itu keluar ucapan hal-hal yang memuliakan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar lewat banyak hal. Sekarang ini media sosial itu sudah semakin canggih. Ya, di mana-mana kita bisa baca, di mana-mana kita bisa dengar. Jangan sampai pendengaran kita dan mulut bicara kita nggak sinkron dengan kondisi keadaan ini. Haleluya. Haleluya. Kondisi keadaan dunia akhir-akhir ini itu membuat hidup kita akan merasa takut dan akhirnya kita binasa. Nah, kuncinya untuk menghadapi ketakutan adalah apa? Berkata-kata dengan benar. Berkata-kata dengan baik. Jangan keluarkan kata-kata yang negatif, saudara. Perkataan kita ini adalah doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Jika tidak keberatan, kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Matius 12 ayat 33 sampai 37.
Dapat? Saya baca 33, saudara 34 dan selanjutnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya kamu itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memiliki firman Tuhan, pengetahuan firman Tuhan, itu sudah pasti kita akan bisa menjaga diri kita dari setiap perkataan yang tidak benar. Ya, firman Tuhan itu mengajari kita untuk bersikap hati yang benar. Jangan kita katakan, saya sudah dekat sama Tuhan, ya, saya sudah berpuasa 1 minggu 2 kali, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah memberikan persembahan, dan saya orang baik, saya nggak ganggu orang, orang juga nggak ganggu saya. Jangan bisa kita katakan bahwa saya adalah orang benar. Kenapa? Karena setiap yang hati keluar dari hati kita, ya, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya ada seorang raja yang namanya Daud. Dia selalu mau merendahkan hatinya dia di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan Tuhan saja, tapi di hadapan semua bangsa Israel pada saat itu. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan. 2 Samuel 6 ayat 15 sampai 23. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Perhatikan, garis bawahi, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh hayalak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah siapa? Siapa yang keluar? Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, kata Mikal, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal dengan santai. Ya, saya katakan di sini dengan santai. Kenapa? Karena Daud memiliki hati yang sabar. Dikatakan seperti ini. Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu.
engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Artinya Daud mau dihormati oleh budak-budak, bukan halayak orang banyak. Ya, ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kenapa? Karena dia memandang rendah siapa? Daud. Dimulai dari hatinya, saudara. Haleluya. Haleluya. Dimulai dari hatinya memandang rendah Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan, maka sampai Mikal mati, dia tidak punya anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan sedang menguji umatnya, ada kalanya banyak kesalahan yang kita hadapi. Sepertinya maju kena, mundur kena. Ke samping kiri kena, ke kanan kena. Yang nggak kena di mana, saudara? Yang nggak kena, mari kita ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri. Kalau ke kiri nggak kena, saudara. Haleluya. Tapi kalau ke kanan kena. Haleluya. Nah, kembali lagi. Pengertian tentang doa itu dimulai dari perkataan kita. Itu dimulai dari setiap situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Haleluya. Haleluya. Kalau bicara tentang rumah bocor, bicara tentang banjir, bicara tentang apalagi kecelakaan, bicara tentang hal-hal seperti itu, saudara, kembali lagi seperti yang sudah disaksikan oleh istri saya, ya, doa. Kalau kita berdoa, sudah pasti Tuhan akan tolong, ya. Maka untuk itu dalam pelayanan juga seperti itu, saudara. Kalau tidak ada kekompakan di dalam doa, tidak ada satu hati yang doa dinaikkan kepada Tuhan, pelayanan akan hancur. Haleluya. Saya belajar kepada hamba-hamba Tuhan yang lama, bukan kepada hamba-hamba Tuhan yang sesama saya. Enggak, saya nggak mau belajar. Bukan artinya mereka nggak baik, enggak. Semua kita semua baik. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang udah senior, yang udah lama, mereka sangat gampang sekali untuk mengajar kepada kita. Kenapa? Karena mereka sudah melalui berbagai hal, tantangan. Makanya dia bagikan kepada kita. Saudara tahu apa yang disampaikan kepada kita? Setiap hamba-hamba Tuhan, pada saat saya tanya, Om, bagaimana kiat-kiatnya Om sudah selama ini melayani pekerjaan Tuhan? Dia katakan apa? Doa. Kedua, doa. Ketiga, doa. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang ya masih muda, yang masih mencari jati diri, ya ada banyak kriteria, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi kembali lagi, dimulai dari hati kita kepada Tuhan. Setiap yang menjadi tantangan di dalam hidup kita, itu adalah bagian doa kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mau masalah kecelakaan, masalah yang tadi saya katakan tadi, rumah bocor, apa segala macam. Kalau nggak ada doa di dalam hati kita, saudara, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ini masalah kecil. Kalau kita baca Efesus, ya, bicara tentang kitab Efesus, suratan Efesus, itu dikatakan bahwa di dalam diri orang percaya ada kuasa. Haleluya, haleluya. Di dalam diri orang percaya ada kuasa. Makanya setiap hewan-hewan kita, piaraan kita, kembali lagi, ya, saudara. Oke, kita doakan, oke. Tapi jangan sampai keterlaluan doanya. Aduh, sayang sekali ini anjing. Oh, sayang sekali ini kucing. Oh, sayang sekali ini burung. Oh, sayang sekali. Bukan artinya kita itu enggak mengasihi binatang kita, enggak. Tapi harus dimulai dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita, saudara. Haleluya. Kalau sampai hari ini binatang piaraan kita masih baik-baik, itu karena kuasa yang ada di dalam diri kita, saudara.
Ada kuasa di dalam pemeliharanya, ya. Binatang-binatang kita ini. Ada kuasa di dalam diri kita, ya. Bukan hanya berdoa saja kepada Tuhan, tapi kita juga memelihara binatang-binatang kita. Nah, ini harus menjadi kesatuan di dalam diri kita, saudara. Harus ada satu kesatuan. Makanya doa itu nggak bisa lepas dari dalam diri kita. Harus berdoa. Dalam perjalanan kita harus berdoa, saudara. Saudara percaya pada saat saya ada di Pulau Bali, ya 20 tahun yang lalu, ya saya keluar dari tempat kos. Terus begitu saya keluar dari tempat kos, saya mau ngambil uang di ATM. Begitu saya mau ambil uang di ATM, ada seorang laki-laki rambut panjang pakai motor. Terus dia deketin saya. Saya belum masuk ke ruang ATM nih, dia deketin saya. Terus dia ambil tangan saya, dia salaman. Wah, apa kabar? Matanya tetap melihat saya gitu. Apa kabar? Wah, tinggal di mana sekarang? Oh ya, udah baik-baik sekarang ya? Oh ya. Terus akhirnya dia bilang apa? Boleh, tolong pinjam saya uang. Dia minta uang. Tapi matanya terus menghadap ke saya. Terus karena saya merasa, karena memang duit tinggal pas-pasan di ATM, saya katakan tidak ada. Saya nggak punya uang. Terus akhirnya dia, oh ya oke, kalau gitu dia pergi. Dia pergi. Setelah dia pergi, baru seperti ada sesuatu yang keluar dari mata saya. Tiba-tiba ada sesuatu yang terbuka gitu. Terus saya di sini, Tuhan ingatkan saya, itulah, kamu sebelum kamu tadi keluar, kamu berdoa. Haleluya. Haleluya. Jadi pada saat kita mau keluar melangkah pun, kita harus berdoa. Kenapa? Karena setiap perkataan kita itu adalah doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa, Tuhan tolong saya mau ke ATM, sebentar dari sana saya mau makan siang, habis itu saya mau kembali lagi ke kos. Simple. Segampang itu doanya. Tapi pada saat pengaplikasiannya, Tuhan kasih hal yang luar biasa. Coba kalau misalnya saya kasih kartu ATM itu sama orang yang saya nggak kenal, udah pasti saya nggak makan siang, saudara. Haleluya, haleluya. Karena udah saya kasih tahu nih nomor PIN-nya ini. Nah, kembali lagi, ini harus menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, Mikal, anaknya Raja Saul, yang sudah diberikan kemuliaan dari Raja Saul kepada Mikal anaknya, yaitu kemuliaannya apa? Dia diberikan Daud menjadi anaknya. Ya. Jadi artinya Mikal ini menjadi istrinya Daud. Daud itu adalah seorang yang luar biasa pada saat itu di zamannya. Nah, Daud ini yang melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan Daud lakukan. Tapi bukan berarti Daud itu adalah yang terhebat. Bukan. Daud juga pernah bikin kesalahan. Haleluya. Daud juga pernah bikin kesalahan. Tapi kembali lagi, di saat Daud membuat kesalahan, Tuhan ampuni. Kenapa? Karena Daud juga mau datang kepada Tuhan minta ampun. Coba sekarang, kalau misalnya Daud minta ampunnya hanya di dalam hati, bisa nggak tercatat di dalam Alkitab? Tuhan mengampuni Daud? Enggak. Jadi kembali lagi saudara ya, setiap perkataan kita, ucapan kita, itu adalah doa di hadapan Tuhan. Daud mengakui kesalahannya. Haleluya. Tapi bagaimana dengan istrinya Mikal? Mikal nggak merasa bersalah. Mikal nggak merasa berdosa. Pada saat dia melihat suaminya loncat-loncat menari-nari karena tabut Tuhan pada situ sudah ada di Yerusalem, ya. Mikal merasa, aduh, suami saya kok kayak gini ya. Dia merendahkan suaminya. Haleluya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan juga nggak suka ngelihat Mikal merendahkan suaminya. Dan akhirnya sampai Mikal mati, dia tidak punya anak. Nah, ini konsekuensi daripada penuturan doanya. Haleluya. Setiap perkataan yang dikeluarkan oleh Mikal
itu di hadapan Allah, itu bersalah, saudara. Kenapa? Karena dia merendahkan suaminya. Ya, di sini dikatakan sini ya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ada nggak malu, rasa malu di dalam diri kita? Orang yang malu bertepuk tangan, orang yang malu untuk memuji Tuhan adalah orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Tapi orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, dia akan dengan mudah bertepuk tangan. Dia akan mudah untuk memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kuncinya, saudara. Kalau saudara mau melihat, mengacak diri kita, yang lain kok tepuk tangan, yang lain memuji Tuhan, kok saya nggak bisa ya bertepuk tangan? Kok saya sulit sekali, ada perasaan gimana gitu loh, rasa nggak enak gitu untuk memuji Tuhan ya dengan sorak-sorai. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 150 ya, itu bagian yang terakhir dari Mazmur ya, memuji Tuhan itu kita harus bersorak-sorai, saudara. Haleluya. Sama seperti Raja Daud. Pada saat Raja Daud membawa tabut Tuhan itu masuk ke Yerusalem, itu dia memuji Tuhan dengan menari-nari. Dia nggak peduli dengan apa kata orang. Yang penting dia menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah doanya Daud kepada Tuhan. Ya, sekalipun mungkin dia merasa, dia mungkin sudah merasa dia diampuni oleh Tuhan, atau dia mungkin sudah merasa ada kemenangan dalam dia melakukan segala sesuatu. Ya, akhirnya dia memuji Tuhan dengan menari-nari. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Siang hari ini Tuhan ajar kita untuk kita bisa melihat dari ucapan mulut kita dulu. Bagaimana ucapan mulut kita pada saat kita menghadapi situasi yang tegang, menghadapi situasi yang gak enak buat kita. Jangan mengeluarkan hal-hal yang sifatnya negatif. Kenapa? Karena itulah doa kita. Pada saat hal yang negatif terjadi sama kita, kita akan lebih lagi mempersalahkan orang lain. Haleluya. Apalagi kita juga bisa salahin Tuhan. Kenapa? Karena dimulai dari hati kita. Nah, siang hari ini kita belajar, jangan seperti Mikal. Memandang rendah suaminya, dia nggak lihat bahwa dirinya pun banyak kekurangannya. Haleluya. Ketika kita nunjuk orang satu, kepada kita ada berapa? 3. Terus yang satu, yang jempol kemana? Ke atas. Kita nyalain siapa? Nyalain Tuhan. Betul nggak? Udah 3 nyalain kita nunjuk orang, kita nyalain Tuhan juga. Nah, siang hari ini kita belajar, saudara. Jangan lakukan hal itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan posisi di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Masa anak Tuhan kayak gitu? Haleluya. Masa anak Tuhan selalu mempersalah-salahkan sih? Haleluya. Mari kita sebagai anak Tuhan jangan suka nyalahin situasi keadaan dan akhirnya kita nyalahin sesama kita dan akhirnya kita bisa menyalahi Tuhan. Kembali lagi, di mana doa kita kepada Tuhan? Letaknya di mana? Coba kita lihat di Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 saya bacakan. Roma 10 ayat yang ke-6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.
Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara mau selamat? Saudara mau selamat? Mari katakan hal-hal yang baik, yang positif, yang menjadi doa kita. Haleluya. Enggak ada kata yang terlambat, saudara. Kalau mungkin hari ini harus bayar cicilan, enggak ada kata yang terlambat. Haleluya. Haleluya. Cicilan apapun, saudara. Haleluya. Haleluya. Cicilan apapun, kembali lagi ya. Kalau penggadaian, motonya apa? Penggadaian? Membuat solusi apa gitu. Ya, pokoknya bikin solusi, pokoknya bisa bikin jalan keluar lah kalau kata penggadaian ya. Atasi masalah tanpa masalah, itu motonya penggadaian. Kalau moto kita sebagai anak Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Jangan mau kalah, saudara. Haleluya. Kita ucapkan hal-hal yang positif sekalipun mungkin udah waktunya nih, udah deadline hari ini nih. Waduh, udah hari ini nih ya kan. Biasanya kalau udah deadline nih, begitu bangun pagi udah emosi. Kenapa? Karena belum masuk ya kan. Haleluya. Tapi kembali lagi, siang hari ini kita belajar lewat firman Tuhan ya. Di sini dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. 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 Ini adalah berita tentang kemenangan. Amin. Amin. Ada kalanya kita terus diikat dengan kesalahan. Ada kalanya terus kita dipakukan dengan hal-hal yang negatif. Kita terus nggak bisa melakukan hal-hal yang positif. Mari saudara, kalau kita nggak bisa melakukan hal-hal yang positif di dalam diri kita, kalau nggak bisa nggak apa-apa saudara, tapi minimal berdoa. Haleluya. Karena doa di dalam hati kita, ya, pada saat iblis sudah mengelabui semua keadaan kita, yang tadinya kita udah baik-baik, kita udah mau terima ini, udah mau terima itu, udah mau deal, udah mau oke, apa segala macam, udah mau siap, udah mau semuanya, terus akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena iblis udah ambil alih semuanya. Iblis pengen hancurkan hidup kita. Iblis pengen kita itu nggak dapat berkat. Tapi ketika kita berdoa, saya percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, dalam nama Yesus aku percaya Tuhan. Hari demi hari kita bisa lewatin. Haleluya. Hari demi hari kita bisa lewatin. Kita bisa melewatinya dengan apa? Dengan damai sejahtera. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita waktu untuk berdoa. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang keempat. Tuhan memberikan kita waktu untuk bisa berdoa. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita baca ayat yang ke-11 sama-sama. 1, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. 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 Tuhan masih memberikan waktu kita untuk kita bisa berdoa. Haleluya.
Nah, ini adalah poin-poin di mana kita harus ada di dalamnya, saudara. Supaya kita bisa berdoa. Dalam doa kita kepada Tuhan, di dalamnya itu harus ada kerendahan hati. Jangan seperti Lazarus dan orang kaya. Lazarus pada saat dia hidup di dunia ini, dia ngapain? Dia hanya ada duduk di pinggir emperan. Nggak bisa makan, lukanya banyak, ya, selalu jadi peminta-minta. Ada orang kaya yang hidupnya berfoya-foya, akhirnya kedua-duanya mati. Yang kaya masuk neraka, yang Lazarus duduk di sebelahnya Abraham, artinya masuk surga. Tapi ketika si kaya ini masuk neraka, apa yang dikatakan kepada Abraham, si kaya ini? Abraham, tolong berikan air setetes saja. Abraham katakan, kita udah nggak ada lagi kesempatan. Kita nggak ada lagi jarak. Kita udah benar-benar nggak bisa lagi ketemu. Haleluya. Ya, kita nggak bisa lagi ketemu satu dengan yang lainnya. Atau oke Tuhan, kalau Abraham nggak bisa kasih saya air, tolong sampaikan kepada saudara-saudara saya yang ada di dunia ini, di bumi ini masih ada 5 orang yang sama seperti saya kayaknya. Perhatikan, kalau orang kaya itu, ya, di dalam neraka pun masih bisa perintah Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya di dunia ini suka merintah. Kamu begini ya, kamu begitu ya, kamu menunjuk-nunjuk, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu, diperintah semua anak buahnya. Tapi begitu dia masuk neraka, masih juga perintah sama Abraham. Abraham, tolong ya, kasih tahu sama saudara saya yang ada 5 orang. Abraham katakan apa? Udah nggak bisa lagi, ya. Masalah yang 5 orang saudara kamu itu, mereka sudah mendengar tentang hukum Tauratnya Musa. Tergantung mereka mau percaya atau enggak. Nah, siang hari ini kita belajar, saudara. Jangan kembali lagi kita ciptakan kehancuran di dalam rumah tangga kita lewat mulut bicara kita. Jangan lagi kita hancurkan diri kita dengan mulut kita sendiri. Jangan kita hancurkan pekerjaan Tuhan dengan mulut kita. Haleluya. Haleluya. Tapi mari sama-sama kita saling membangun. Saudara mau? Sebagai ayat yang terakhir, kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, haleluya. Jangan seperti Mikal. Di dalam hatinya rupanya ada kepahitan. Dia tahu bahwa suaminya sebenarnya orang yang terkenal. Tapi mungkin dia merasa cemburu, dia merasa jealous, dia merasa apapun dalam dirinya dia. Dan akhirnya dia bisa merendahkan suaminya segampang seperti itu. Memang Tuhan masih izinkan orang-orang seperti ini ada bersama-sama dengan kita. Tapi juga jangan membuat hidup ini menjadi seorang pembunuh, saudara. Apa yang saya katakan pembunuh? Artinya apa? Membunuh karakter orang dengan apa? Perkataan. Haleluya. Dan itu lebih sakit, saudara. Membunuh karakter seseorang dengan perkataan. Tidak membangun karakter orang dengan perkataan. Tapi malah membunuh. Malah merendahkan. Malah menyepelekan. Nah, kembali. Tuhan mau kita itu hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat apa? Mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil apa? Menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani.
Saudara mau nggak lebih gampang ini atau lebih gampang yang tadi? Yang menyepelekan suaminya. Atau lebih gampang ini? Menyanyi puji-pujian buat Tuhan. Mana? Saudara mau pilih yang mana? Hah? Hah? Yang kedua ya? Ya, kita mau pilih yang kedua. Nah, siang hari ini tetapkan di dalam hati kita. Berikan hati kita kepada Tuhan yang mau membuat diri kita itu berkenan di mata Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, ya, Tuhan udah mau datang, saudara. Ya, tadi dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 tadi, ya. Dengan ucapanmu kamu akan dibenarkan, dengan ucapanmu pula kamu akan dihukum. Saudara mau dihukum apa mau dibenarkan? Kalau mau dibenarkan, ikut kata firman Tuhan di sini katakan, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan mau menikmati tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus adalah suci. Kita nggak suci. Kita nggak layak terima tubuh dan darah Yesus. Tapi bukan artinya pada saat kita nggak layak kita menikmati tubuh dan darah Yesus, terus akhirnya kita tinggalin Tuhan. Enggak, Tuhan masih sayang sama kita. Haleluya. Tuhan masih peduli sama kita. Tuhan masih izinkan kita mendengar firman Tuhan. Tuhan masih izinkan kita beribadah pada siang hari ini. Ada banyak orang pingin gereja, tapi nggak kesampaian. Haleluya. Haleluya. Ada banyak di luar sana orang merindukan datang beribadah kepada Tuhan, tapi cuma sampai di lampu merah. Sampai lampu merah, terus nggak ya? Belok aja, mendingan pulang, mendingan online aja ya kan. Enakan online sambil makan kue ya kan, dengerin ibadah, berdoa, haleluya, puji Tuhan, makan kue ya kan, atau makan nasi goreng. Lebih gampang, saudara, daripada disuruh seperti ini. Tapi kembali lagi, saudara, itu bukan hal yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah apa? Mencapai kepada visi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Visi itu di dalam doa kita dan di dalam perkataan kita. Saudara mau menerimanya? Saudara mau terima visi dari Tuhan? Setiap keluarga harus punya visi, saudara. Haleluya. Setiap kepala rumah tangga harus punya visi untuk membawa istri sama anak-anaknya dekat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan di dalam diri kita. Mari pastikan bahwa kita suka nyanyi lagu puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Minimal suka aja nyanyi lagu puji-pujian kepada Tuhan. Pada saat kita mau berangkat kantor, ya kan, nyalain mesin motor, nyalain mesin mobil. Udah hal-hal yang rohani yang keluar dari hati kita. Haleluya. Makanya pada saat kita ketemu sama pimpinan kita di kantor, pimpinan kita dimanapun kita tempat bekerja, tempat kita bersekolah, pada saat kita ketemu, kita dikatakan berbeda. Kenapa? Karena masa pandemi seperti ini, orang gak ada mukanya kayak kita, saudara. Bersuka cita. Ada banyak orang di sana di PHK, gak bisa bekerja, saudara. Haleluya. Tapi kita, sekalipun mungkin pekerjaan kita dengan hal-hal yang sederhana, yang mungkin pekerjaannya, biasa aja nih kerjaannya, nggak bikin kita semangat, ya. Tapi kembali lagi kalau kita lakukan dengan sukacita, nggak ada salahnya, saudara. Haleluya, haleluya. Hari siang hari ini Tuhan pasti memberkati kita lewat tubuh dan darah Yesus yang sebentar akan kita nikmati. Kita akan menjadi umat pemenang di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Salibnya,
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, dosaku disucikan.